Shalom, selamat pagi, salam sejahtera saudara yang diberkati Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu sejenak hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Sebelum kita membacanya, marilah kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 31 ayat 6. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Mulak mahamu, ale anak ni Israel, tu ibana na tinundalon muna situtuna sailaon. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua tanpa terkecuali memerlukan pertobatan. Tanpa pertobatan, maka dosa-dosa kecil bisa seperti bola salju yang terus menggelinding dan menggelinding sehingga semakin besar. Mulanya kecil, tapi kemudian gelindingan dosa yang sedemikian besar jika dibiarkan, tentulah akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Karena itu, pertobatan berbicara sekarang atau hari ini. Jangan tunggu besok, apalagi nanti. Sebab resikonya adalah dosa dan maut. Sama halnya seperti jika kendaraan kita ada kerusakan kecil, seperti remnya bolong, atau lampu sennya mati, atau bila tidak ada kaca spionnya, jangan tunggu besok atau nanti untuk memperbaikinya, namun segeralah melakukan perbaikan. Jika tidak, maka resikonya sangat tinggi dan berbahaya, bahkan mengancam nyawa kita ataupun orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah yang diserukan Yesaya melalui renungan kita pagi ini kepada bangsa Israel agar bertobat, kembali kepada Dia yang sudah ditinggalkan jauh-jauh. Rupanya saudara umat Israel telah jauh berjalan di jalan yang salah dan telah jauh meninggalkan jalan yang benar. Seruan Yesaya, bertobatlah wahai kamu Israel. Yesaya atau sang nabi mengingatkan akan asal-usul mereka bahwa mereka adalah orang Israel. Dan karena itu sebagai bangsa Israel, mereka memiliki kewajiban yang sangat besar terhadap Allah supaya mereka sadar betapa besar kesalahan mereka dengan meninggalkan Tuhan dan bahkan sudah ditinggalkan sangat jauh. Sebagai anak Tuhan, mereka sudah tergelincir jatuh, tetapi pertobatan Tuhan serukan melalui hamba-Nya. Bangsa tidak dibiarkan jauh, bahkan mereka dibiarkan kembali dan disembuhkan dari kejauhan atau kejatuhan mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, demikian halnya dengan pertobatan yang harus kita lakukan setiap hari. Bertobat dari dosa-dosa, bertobat dari pikiran-pikiran kotor, bertobat dari membuang-buang waktu, bertobat dari menghambur-hamburkan kekayaan, bertobat agar dapat memaafkan, mengampuni orang lain, bertobat dari mengucapkan kata-kata kotor, mabuk miras, candu game, candu media sosial, pergi ke hiburan-hiburan malam, dan dosa-dosa lainnya haruslah segera ditinggalkan. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah pertobatan itu? Pertobatan berbicara tentang perbuatan atau tindakan berbalik total dari segala sesuatu yang berdosa, berpaling kepada Allah dan melakukan perbuatan yang benar, yaitu menghasilkan buah yang sepadan dengan pertobatan. Artinya saudara yang diberkati Tuhan, pertobatan bukan sekedar suatu tindakan yang menunjukkan kesedihan atau hanya penyesalan,
tetapi merupakan tindakan atau sikap atau buah hidup secara total. Saudara yang dikasihi, kita memang tidak akan kebal terhadap yang namanya godaan dosa dari aktivitas kita sehari-hari. Namun kita punya kuasa agar segera berpaling dari jalan yang salah. Kita punya kuasa untuk memutuskan meninggalkan hidup yang salah dan kembali ke jalan yang benar. Saudara, jangan pernah main-main dengan dosa kesayangan. Tidak kelihatan maupun kelihatan, cepat atau lambat akan menghancurkan hidup kita. Karena itu bertobatlah. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Mulia. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, Engkau menyerukan kepada kami melalui hamba-Mu Nabi Yesaya, agar kami bertobat karena telah berjalan sangat jauh dan meninggalkan Tuhan jauh dari kehidupan kami. Tetapi kami sungguh bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyabar, menanti pertobatan kami orang yang fasik ini. Engkau tidak menginginkan kematian kami di dalam dosa, tetapi Tuhan menginginkan kehidupan kami, hidup yang penuh dengan pertobatan dan melakukan tindakan yang berbuah manis. Bapa di dalam surga, Tuhan, tolong Engkau jagai, Engkau berikan Tuhan ketetapan hati kepada seluruh keluarga kami yang sudah Tuhan karuniakan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, seluruh rumah tangga kami untuk tetap berjalan di dalam jalan dan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau juga yang membimbing kami untuk mengenal setiap dosa-dosa kami dan membencinya. Sebaliknya mencintai Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman-Mu itulah yang kami senantiasa cari siang dan malam, sehingga kami tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bapa, berkati pekerjaan kami dalam satu hari ini. Biarkan kami menerima yang menjadi bagian kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.